Halo guys, selamat datang kembali di SCF Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari game dengan judul yang sama. Untuk kalian para gamers, pasti sudah tidak asing lagi dengan judul film ini, Dynasty Warrior. Film ini dirilis pada tanggal 29 April 2021 di Hong Kong. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, mari kita masuk ke ceritanya. Film ini berlatar belakang di era dinasti, jauh sebelum 3 kerajaan terbentuk. Pada era ini, manusia bisa menyerap energi langit dan bumi untuk memperkuat tubuh mereka. Pada awal cerita, diperlihatkan perang besar antara dinasti Han dengan Surban Kuning. Pasukan dinasti Han dipimpin oleh Dongso, dan pasukan Surban Kuning dipimpin oleh Sangyo. Pada awalnya, perang ini berlangsung seimbang, hingga beberapa saat kemudian diperlihatkan Sangyo mulai melakukan ritual. Ternyata Sangyo adalah dukun santet. Setelah membaca mantra, ritual pun selesai. Pasukan Sorban Kuning yang awalnya kelelahan mulai mendapatkan power up dan bertarung gila-gilaan. Pasukan Sorban Kuning yang mendapatkan power up mulai mendominasi pertarungan di medan perang. Dongsuo dan pasukannya mulai kewalahan. Sementara itu di atas bukit, diperlihatkan 3 orang yang sedang mengamati pertarungan antara pasukan dinasti Han dan Sorban Kuning. Mereka bertiga melihat jika pasukan dinasti Han mulai dipukul mundur dan memutuskan untuk ikut campur dalam perang. Mereka bertiga adalah Guan Yu, Liu Bei, dan Sang Fei. Dongso yang pada saat itu kewalahan menghadapi puluhan pasukan Sorban Kuning tiba-tiba mendapatkan bantuan dari Guan Yu. Dengan skill ultinya, Guan Yu menghempaskan puluhan pasukan Sorban Kuning sekaligus. Di sisi lain, Sang Fei juga mengeluarkan skill ultinya dan membunuh puluhan prajurit Sorban Kuning. Pada saat yang sama, Liu Bei mengeluarkan panahnya dan mulai membidik Sangyo yang ada di atas bukit. Sangyo mengambil pedang dan mencoba menghalau anak panah yang menuju ke arahnya. Namun sayang, satu panah masih menancap di dadanya. Liu Bei kemudian naik di tempat Sangyo berada. Liu Bei kemudian bertarung dengan Sangyo. Setelah beberapa saat pertarungan, Sangyo akhirnya kalah dan terjatuh. Sangyo yang sadar akan kekuatannya yang lebih lemah daripada Liu Bei, memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Pasukan Sorban Kuning pun akhirnya mundur dari pertempuran, dan akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh dinasti Han. Setelah pertempuran berakhir, Dongso memerintahkan bawahannya untuk menyambut ketiga orang yang membantunya dalam perang. Bawahan Dongso kemudian bertanya kepada ketiganya tentang latar belakang dan jabatan. Liu Bei kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan jika ia tidak memiliki jabatan, dan secara sukarela hanya ingin membantu dinasti Han dalam perang. Mendengar hal ini, Dongso dan bawahannya hanya tersenyum kecut, dan tanpa berterima kasih pergi meninggalkan ketiganya begitu saja. Beberapa tahun kemudian, diceritakan jika Sangyo telah meninggal, dan pasukan Sorban Kuning terpecah belah. Pada saat itu, Kaisar dinasti Han juga telah meninggal karena usia tua, dan kini digantikan oleh anaknya yang masih sangat muda. Dongso yang pada saat itu adalah panglima perang, kini memegang kekuasaan tertinggi di kekaisaran. Dongso mencoba mempengaruhi para pejabat istana untuk mengambil alih kekuasaan dari putra mahkota. Namun pada saat itu banyak pejabat yang menolak. Para pejabat yang menolak akan langsung dieksekusi. Melihat pejabat yang menolak dieksekusi, pejabat yang lain pun tidak berani bersuara dan terpaksa menyetujui usulan Dongso untuk menyingkirkan putra mahkota, dan kemudian digantikan oleh anak Dongso. Secara tidak langsung, kini kekaisaran Han dikuasai oleh Dongso. Di antara para pejabat, masih banyak yang menolak usulan Dongso, salah satunya adalah Cao Cao. Beralih ke scene lain, pada saat itu di suatu tempat,
di salah satu kota di Kekaisaran. Diperlihatkan Liu Bei yang saat ini telah menjadi sheriff di kota itu. Namun pada saat itu, seorang pejabat yang memiliki pangkat yang lebih tinggi meminta Liu Bei untuk menghadap. Pejabat tersebut meminta uang kepada Liu Bei, namun Liu Bei menolak. Karena memiliki jabatan yang tinggi, pejabat itu mempertanyakan latar belakang Liu Bei. Liu Bei kemudian menjawab, jika ia adalah keturunan Pangeran Jing, salah satu keturunan kaisar sebelumnya. Mendengar pernyataan Liu Bei, pejabat itu kemudian memarahi Liu Bei karena berani berbohong kepadanya dan berpura-pura sebagai keturunan bangsawan. Ia kemudian melempar Liu Bei. Beberapa saat setelahnya, pejabat tersebut telah tergantung di sebuah pohon dan sedang disiksa oleh Sang Fei. Saat tengah disiksa oleh Sang Fei, tentara kekaisaran kemudian datang dan mencoba menangkap ketiga bersaudara yang telah menyiksa pejabat tersebut. Ketiganya pun langsung melarikan diri dan sesekali bertarung dengan tentara kekaisaran yang mencoba menangkap mereka. Hingga pada akhirnya ketiganya berhasil lari dari kota tersebut. Setelah 2 minggu pelarian, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah gunung yang disebut Gunung Pendekar. Liu Bei mengatakan jika di sana sedang dibentuk aliansi untuk melawan Dongzhou yang telah merebut kekuasaan dari putra mahkota. Saat dalam perjalanan, mereka memasuki sebuah hutan yang gelap. Tiba-tiba lingkungan sekitar mereka berubah. Mereka bertiga melihat seorang perempuan yang ternyata mengetahui latar belakang ketiganya. Perempuan itu mengatakan jika takdirlah yang telah menuntun mereka kemari. Dia mengatakan jika mereka sedang berada di sebuah tempat yang disebut Kastil Pedang. Kastil Pedang sendiri adalah tempat di mana pedang-pedang hebat dibuat. Perempuan itu menanyakan kemana mereka hendak pergi. Liu Bei menjawab jika mereka akan ke Gunung Pendekar untuk bergabung dengan aliansi yang dibentuk untuk melawan Dongzhou. Perempuan itu menjelaskan kepada ketiganya jika saat ini Dongzhou telah merekrut seorang prajurit kuat bernama Lu Bu. Lu Bu adalah seorang prajurit yang sangat kuat yang membunuh tanpa pandang bulu dan disebut-sebut sebagai jelmaan iblis. Pada awalnya, Lu Bu direkrut oleh kaisar sebelumnya, namun ia berkhianat dan bergabung dengan Dongzhou. Perempuan itu juga bercerita tentang Cao Cao. Pada hari itu, Cao Cao diberikan sebuah pisau yang konon katanya bahkan bisa memotong sebuah besi. Pada pagi hari, Cao Cao menghadap kepada Dongzhou. Mereka bercerita dan kemudian minum, hingga akhirnya Dongzhou tertidur. Kemudian, diam-diam Cao Cao mengeluarkan pisau dari sakunya dan mencoba membunuh Dongzhou. Namun tiba-tiba Dongzhou terbangun. Dengan spontan, Cao Cao berlutut dan mengatakan jika ia ingin memberikan pisau kepada Dongzhou sebagai hadiah. Tanpa rasa curiga, Dongzhou kemudian mengambil pisau yang diberikan oleh Cao Cao. Setelah beberapa saat, Cao Cao akhirnya meninggalkan ruangan Dongzhou. Namun tiba-tiba Lu Bu datang dan masuk ke ruangan Dongzhou dan mengatakan kepada Dongzhou jika Cao Cao mencoba membunuhnya. Dongzhou awalnya tak percaya, namun karena ia mempercayai Lu Bu, ia kemudian memerintahkan untuk menangkap Cao Cao. Cao Cao yang sudah berada di luar mencoba untuk pergi, tiba-tiba mendengar teriakan prajurit untuk menangkapnya. Menyadari jika niatnya telah ketahuan, Cao Cao memacu kudanya dan melesat pergi. Namun sayang, beberapa anak panah masih menancap di punggungnya. Pada saat itu, Lu Bu juga menunggangi kudanya dan mencoba mengejar Cao Cao. Aksi kejar-kejaran dengan Lu Bu pun dimulai. Lu Bu beberapa kali mencoba menyerang Cao Cao dengan tombaknya, namun ditahan dengan pedang milik Cao Cao hingga akhirnya pedang Cao Cao hancur berkeping-keping. Lu Bu kemudian mencoba menggunakan skillnya. Dengan ayunan tombak, petir keluar dan mencoba menyambar Cao Cao. Namun tidak berhasil juga. Hingga akhirnya Lu Bu mengeluarkan skill ultimate-nya dan membelah sebagian gunung, yang menyebabkan longsor dan menarik Cao Cao ke dalamnya. Keesokan paginya, tubuh Cao Cao ditemukan mengambang di pinggir sungai oleh sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar. Kemudian ia dibawa ke rumahnya untuk diobati. Saat itu, bawahan Dongzhou menghadap kepada Dongzhou dan mengatakan jika tubuh Cao Cao tak bisa ditemukan. Dongzhou memerintahkan untuk membuat brosur daftar pencarian orang. Berita pencarian Cao Cao pun menyebar ke seluruh kota, hingga akhirnya sampai kepada sepasang suami istri yang menyelamatkan Cao Cao. Dengan iming-iming emas,
Sepasang suami istri tersebut melaporkan keberadaan Cao Cao, hingga akhirnya Cao Cao ditangkap. Cao Cao ditahan di sebuah rumah pejabat daerah bernama Cheng Gong. Setelah percakapan panjang lebar dengan Cao Cao, Cheng Gong akhirnya memutuskan untuk mengikuti Cao Cao dan meninggalkan jabatannya. Mereka kemudian melakukan perjalanan panjang ke rumah saudara ayah kandung Cao Cao yang bernama Lu Bose. Mereka berdua disambut hangat oleh paman dan sepupu-sepupu Cao Cao. Mereka kemudian diberikan tempat untuk istirahat. Saat tengah tertidur, Cao Cao tiba-tiba mendengar suara asahan pisau yang sedang diasah oleh sepupunya. Sepupunya berkata jika mereka harus membunuh keduanya. Mendengar hal ini, Cao Cao kemudian keluar dan membunuh semua sepupunya. Setelah membunuh semua sepupunya, akhirnya Cao Cao sadar jika yang dimaksud sepupunya bukan membunuh mereka berdua, melainkan 2 ekor babi. Cao Cao pun merasa bersalah dan pergi dari rumah pamannya. Saat tiba di luar, dia bertemu dengan pamannya yang baru saja kembali dengan membawa beberapa anggur untuk dinikmati bersama Cao Cao. Cao Cao pun meminta maaf kepada pamannya. Sebelum akhirnya Cao Cao juga membunuh sang paman. Melihat kekejaman Cao Cao, Cheng Gong bertanya kepada Cao Cao mengapa ia juga membunuh pamannya. Cao Cao mengatakan jika ia tidak membunuh pamannya, maka pamannya akan membalas dendam dan tentu saja akan menghambat ambisinya untuk membunuh Dong Sao. Mendengar alasan Cao Cao, Cheng Gong memilih untuk mencoba membunuh Cao Cao yang pada saat itu sedang tertidur di hutan. Namun sayang ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk pergi meninggalkan Cao Cao sendirian. Pada saat itulah Cao Cao bertemu dengan perempuan pemilik kastil pedang. Perempuan itu memberikan Cao Cao sebuah pedang yang disebut pedang komandan. Ia mengatakan jika Cao Cao ditakdirkan untuk menjadi raja dan memimpin sebuah pasukan. Cao Cao kemudian kembali ke kampung halamannya dan bertemu sang ayah. Ia mengatakan jika ia ingin membentuk pasukannya sendiri untuk menghadapi Dong Sao. Beberapa hari kemudian, ratusan rakyat sipil berkumpul dan bersumpah setia untuk menjadi prajurit Cao Cao. Pada saat itu, perempuan kastil pedang mengatakan jika ia akan memberikan senjata kepada Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu, dan mengatakan jika setiap senjata yang diberikan memiliki roh dan takdir sendiri. Beberapa saat setelahnya, mereka bertiga akhirnya terbangun. Mereka menyadari jika keberadaan kastil pedang adalah sebuah ilusi yang tidak bisa mereka masuki kapanpun mereka mau. Mereka kemudian mencabut senjatanya masing-masing dan kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di Gunung Pendekar, beberapa kelompok pasukan dari beberapa resimen mulai berkumpul. Ada total 18 resimen yang akan berkumpul di Gunung Pendekar, termasuk pasukan yang dipimpin oleh Cao Cao. Akhirnya ketiga bersaudara Liu Bei sampai di Gunung Pendekar. Saat hendak masuk di tempat berkumpul, mereka dihadang oleh penjaga. Karena mereka datang tanpa pasukan, ia diremehkan oleh si penjaga. Liu Bei kemudian mengeluarkan undangan yang ia miliki, namun lagi-lagi dituduh mencuri oleh si penjaga. Tiba-tiba Cao Cao datang dari belakang bersama pasukannya. Cao Cao mengatakan kepada penjaga untuk tidak mempersulit mereka. Mereka bertiga akhirnya masuk bersama Cao Cao. Mereka semua akhirnya berkumpul. 18 pemimpin resimen duduk di atas altar dan mulai memperkenalkan diri masing-masing sambil menyebutkan jumlah pasukan yang mereka bawa. Aliansi ini dipimpin oleh seseorang bernama Yuan Shao. Yuan Shao dipilih karena memiliki pasukan paling banyak di antara semua resimen yang ada. Saat ke-18 resimen hendak meresmikan aliansi mereka, tiba-tiba Zhang Fei berteriak jika mereka juga ingin ikut serta dalam aliansi. Mendengar hal ini, para pemimpin resimen kemudian mengalihkan mata mereka dan melihat ketiga bersaudara yang berada di bawah altar. Para pemimpin resimen kemudian mempertanyakan posisi dan jabatan mereka. Liu Bei kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan jika ia tidak memiliki posisi ataupun jabatan. Mereka bertiga akhirnya kembali menjadi bahan olok-olokan dan bahan tertawaan semua pemimpin resimen. Pemimpin resimen kemudian menanyakan soal jumlah pasukan yang mereka bawa. Liu Bei mengatakan jika mereka hanya datang bertiga. Akhirnya pemimpin resimen juga ikut tertawa terbahak-bahak. Setelah percakapan panjang, Cao Cao melihat tekad mereka yang begitu besar dan memutuskan untuk angkat suara. Akhirnya mereka bertiga diikutsertakan dalam aliansi. Beberapa hari kemudian, seseorang dari dinasti Han datang. Dia adalah Hua Xiong yang diutus langsung oleh Dong Sao untuk menantang anggota aliansi 1 lawan 1.
Mendapat tantangan langsung di depan pintu mereka, pemimpin aliansi mulai memutar otak. Dia meminta pemimpin resimen untuk mengirimkan prajurit terbaik mereka. Satu persatu prajurit terbaik dikirim untuk melawan Hua. Namun sayang, mereka semua memiliki akhir yang sama. Kepala mereka dipenggal dan terlempar masuk ke dalam ruangan di mana tempat semua anggota resimen berkumpul. Hingga akhirnya Guan Yu mengajukan diri untuk melawan Hua. Namun lagi-lagi ia diremehkan oleh pemimpin resimen yang lain. Pemimpin resimen mengatakan, jika prajurit terbaik saja kalah, bagaimana bisa Hua dikalahkan oleh prajurit biasa seperti Guan Yu? Hingga akhirnya Cao kembali angkat bicara dan mendukung Guan Yu. Guan Yu kemudian turun untuk melawan Hua. Sesaat setelah Guan Yu pergi, para pemimpin resimen kembali berdiskusi untuk mencari seseorang yang akan menantang Hua setelah Guan Yu dikalahkan. Guan Yu yang saat itu sudah berada di bawah mulai bertarung dengan Hua. Setelah pertempuran singkat, Guan Yu memenggal kepala Hua dan kembali ke markas aliansi. Melihat Guan Yu kembali dengan membawa kepala Hua, semua pemimpin resimen tercengang. Pemimpin aliansi kemudian mengumumkan untuk menjadikan mereka bertiga sebagai resimen ke-19. Sementara itu, perang terus berlanjut di gerbang dinasti Han. Satu demi satu wilayah berhasil direbut. Hingga akhirnya berita sampai kepada Dongsuo. Dongsuo kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk bertahan di jalur masuk Hulau yang berjarak 500 mil dari ibu kota. Pada keesokan harinya, Lu Bu menembakkan panah langsung ke markas aliansi yang diikat dengan sebuah kertas yang menyatakan jika ia menyatakan perang dengan para anggota aliansi. Tak berselang lama, setelah Lu Bu menyatakan perang dengan anggota aliansi, satu persatu anggota resimen melarikan diri, hingga menyisakan hanya 8 resimen saja. Hal yang sama juga terjadi di Loyang, ibu kota dinasti Han. Dongsuo menyatakan jika ia akan memindahkan ibu kota ke Chang'an. Pada hari itu, Lu Bu sedang jalan-jalan di sebuah danau. Ia kemudian melihat seorang perempuan yang mencoba bunuh diri. Dengan sigap, Lu Bu langsung mencoba menyelamatkan perempuan tersebut. Perempuan itu mengatakan jika ia akan dinikahkan dengan seorang pria tanpa persetujuan darinya. Di sini, Lu Bu mulai jatuh cinta dan memperkenalkan diri kepada si wanita. Lu Bu mengatakan jika ia akan menikahi wanita tersebut setelah perang usai. Wanita ini bernama Diao Chan. Sementara itu di Gunung Pendekar, Liu Bei dan Cao sedang latihan, sambil bercerita jika Liu Bei akan menghadapi Lu Bu, sementara Cao akan mencoba menyelamatkan putra mahkota. Sementara itu, resimen ke-19 yang dipimpin oleh ketiga bersaudara ini ternyata telah memiliki pasukannya sendiri. Dan mereka siap untuk menghadapi Lu Bu. Pada keesokan harinya, mereka memimpin pasukan langsung menuju ke arah ibu kota. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di depan gerbang dan berhadapan-hadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Lu Bu. Pada saat itu, angin bertiup kencang. Lu Bu melihat beberapa jerami berterbangan. Ternyata beberapa pasukan di resimen ke-19 adalah boneka jerami yang membuat Lu Bu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya perang besar dimulai. Prajurit resimen ke-19 mengambil posisi bertahan, sementara itu pasukan Lu Bu menyerang langsung dari depan. Prajurit Lu Bu yang menyerang langsung dari depan mulai dikalahkan satu persatu. Sementara itu, Guan Yu, Liu Bei, dan Zhang Fei menggunakan skill mereka dan membunuh puluhan prajurit sekaligus. Lu Bu tak tinggal diam, ia juga menggunakan skill ultimate-nya. Dengan skill petirnya, ia berhasil membunuh ribuan pasukan
dari resimen ke-19. Melihat prajurit mereka dikalahkan secara langsung, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei memilih untuk berhadapan langsung dengan Lu Bu. Hingga akhirnya mereka memulai pertarungan di atas jembatan, yang menyebabkan jembatan runtuh dan mereka bertiga terjatuh ke dasar sungai bersama dengan Lu Bu. Pertarungan berlangsung di dasar sungai. Meskipun mereka bertiga melawan Lu Bu sendirian, mereka masih kewalahan. Setelah pertarungan yang sangat lama, mereka tidak yakin bisa mengalahkan Lu Bu. Hingga akhirnya mereka bertiga teringat dengan perempuan di kastil pedang, yang mengatakan jika senjata-senjata mereka memiliki roh sendiri di dalamnya. Mereka bertiga kemudian meneteskan darah ke dalam senjata masing-masing, hingga kekuatan penuh dari senjatanya berhasil dikeluarkan. Lu Bu tak tinggal diam. Ia juga mengeluarkan kekuatan penuh dari senjatanya, hingga akhirnya bentrokan terjadi, dan menyebabkan ledakan besar di dasar sungai. Setelah ledakan besar, ternyata Lu Bu masih belum kalah. Sementara itu, di tempat lain, Cao Cao dan pasukannya menyerbu langsung ke dalam kastil. Dong So kemudian memerintahkan untuk mengirim sinyal asap memanggil Lu Bu kembali. Lu Bu yang saat itu masih ingin bertarung, tiba-tiba melihat sinyal asap untuk mundur. Ia kemudian memilih untuk mundur. Pertarungan akhirnya selesai. Cao Cao dan pasukannya yang sudah sampai di dalam kastil gagal menyelamatkan putra mahkota. Ternyata Dong So dan seluruh bawahannya telah melarikan diri ke ibu kota baru di Chang'an. Sementara itu, di dalam sebuah kereta diperlihatkan Diao Chan dan ayahnya. Ternyata yang ingin menikahi Diao Chan adalah Dong So. Beberapa tahun kemudian, perlihatkan ketiga bersaudara sedang melatih prajuritnya di pinggir sungai. Disinilah era dari 3 kerajaan akan dimulai. Film akhirnya selesai. Untuk kalian yang menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam SY Film.